Setelah itu naik ke atas level yang ketiga, mulai memahami makna Al-Quran. Inilah yang disebut Kiai Dr. Muhammad Sobron Zayyad membaca kitabku. Tafsir paling tipis ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti, namanya dua Jalal, Jalalain. Disebut dengan kitab kuning. Kenapa kitab kuning? Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya warna kuning, Pak Ustaz. Pergilah si anak ke Kairo, langsung ke toko buku, nyari kitab kuning. Dapat bukunya putih, karena kertasnya putih. Kitab kuning istilah untuk kitab kutubut turas, buku-buku yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, kitab-kitab klasik yang tua-tua, maka disebut dengan kitab kutubut turas. Penulis kitab Jalalain Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal tahun 911. Sekarang sudah tahun 1444. 1444 kurang 911 sama dengan banyak. Umur kitab tafsir itu 500 tahun. Saya mau tafsir yang lebih banyak. Kalau cuma Jalalain tipis, saya mau tafsir yang tebal. Tafsir yang paling tua ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter tebalnya. Dan ini tafsir bil ma'zur, diriwayatkan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada sahabat Nabi yang didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ad-Dhahhak. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ikrimah. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Mujahid. Abdullah bin Abbas punya murid Abdullah bin Abbas meriwayatkan sampai kepada imam yang disebut dengan Imam At-Tabari, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal tahun 300-an Hijrah, dan sekarang umur kitab ini 1100 tahun. Kitab-kitab tua ini disebut dengan Kutubut Turas, kitab kuning, kitab klasik. Itu dipelajari di pesantren. Saya mau kitab tafsir, isinya hukum semua. Maka ditulis oleh imam dari Eropa, namanya Imam Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Kalau saya sebut Cordova, banyak yang nggak tahu. Cordova di mana, Pak Ustaz? Andalusia. Disebut Andalusia, dia pun nggak tahu. Andalusia di mana, Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Oh, saya tahu. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang Laut Merah, Samudra Atlantik, nyebrang Laut Samudra Atlantik, naik ke atas. Pantai pertama namanya Algeciras, baru naik ke atas, itulah dia Andalusia. Orang sekarang menyebutnya Spanyol. Di samping Spanyol ada Portugal. Portugal apa Portugis? Orangnya Portugis, negaranya Portugal. Portugal itu nama negara, bukan Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Jelas? Ulama-ulama dari Andalusia. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dari Andalusia. Kita membaca kitab Al-Hikam, ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya murid namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi berasal dari kata Mursia. Mursia di Andalusia, Spanyol. Kitab tafsir Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Qurtubi, Cordova. Dari mana? Dari Spanyol. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar megah berada di Spanyol. Hari ini masjid itu sudah jadi museum. Mau masjid kita jadi museum? Hari ini turis-turis datang dari Indonesia, jalan-jalan nyebrang ke Spanyol. Dari Maroko ke Spanyol 30 menit. Sampai di sana mereka melihat masjid tertulis forbidden for praying, tidak boleh sholat.
Wah, ini yang saya cari selama ini Pak Ustaz. Saya memang malas sholat. Sampai akhirnya seorang anak muda mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi menangkap. Tangkap. Kenapa kamu azan di sini? Kamu mau sholat? Sudah tertulis forbidden for praying. Tidak boleh sholat. Saya bukan mau sholat. Terus ngapain? Saya cuma mau mengumandangkan azan karena batu-batu ini sudah 700 tahun tidak mendengarkan kumandang azan. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan ulama yang besar. Kalau tidak diwariskan ilmu ini, maka batu-batu itu akan berubah menjadi museum. Saya yakin dan percaya masjid besar kita tidak akan jadi museum. Kenapa? Karena generasi Qurani dari Al-Quraniyah ini akan terus ada sampai hari kiamat, insyaallah. Yang sekarang menghafal Quran kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tahun 2022 Abdul Somad datang ke Al-Quraniyah. Tahun 2032 dia sudah selesai S1. 2042 dia sudah berkarir. 2052 dia akan menjadi pemimpin. Ketika 2052 Abdul Somad datang lagi kemari, bapak ibu sudah meninggal semua. Saya masih hidup. Generasi Qurani akan terus ada. Ini pesantren sudah 22 tahun. Malam ini milad, hari lahir yang ke-22 tahun. Sampai hari kiamat akan terus ada, insya Allah. Di belakang sana ada santri-santri perempuan yang akan melahirkan anak-anak. Ibunya penghafal Quran, anaknya juga akan menjadi qori-qori'ah penghafal Quran. Bapak-bapaknya, santri-santrinya penghafal Quran. Yang santri yang kata, Masya Allah, minoritas. Santri-santri berkumpul di belakang. Mereka lebih memuliakan tamu. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Masya Allah, tabarakallah. Ini seperti lampunya. Ini gunanya lampu ini untuk apa Pak Ustaz? Bagi yang ngantuk dia tinggal lihat-lihat lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama mendengar, setelah mendengar membaca, setelah membaca memahami maknanya. Makanya jangan hanya beli Quran yang ada tulisan. Paling tidak Quran ada 5. Ada tulisan Qurannya, ada tajwidnya, idghamnya merah, ikhfa'nya kuning, gunnah bila gunnahnya hijau, qalqalahnya. Lalu kemudian ada terjemahnya potong-potong, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, ista'inu, minta tolonglah, bis sabri, dengan sabar, wassalah, banyak salat, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, sabirin, orang yang sabar. Quran yang ada 5-nya, ada ayatnya, ada tajwidnya, ada tahsinnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 150.000. Harga sendal 500. Quran yang menjadi dinding menjagamu dari api neraka cuman 150.000. Sendal yang menjagamu dari tai ayam 500.000. Tempat di tapak kaki. Bukan begitu cara memuliakan ciptaan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan membaca Quran. Banyak orang sekarang memuliakan Quran, dia beli Quran yang mahal, tulisannya emas, dibalut dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak dari kayu jati, dipaku 4 sudut, jadikan akad nikah sampai hari kiamat nggak pernah dibuka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Al-Quran yang nggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Diletakkan di lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang datang melihat, ini Quran. Iya. Apa? Mahar nikahku. Tahun berapa? 80. Nggak pernah dibuka? Enggak. Semua tamu yang melihat berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Muliakan Al-Quran. Habis sholat maghrib, seorang suami duduk. Habis sholat subuh, memanggil istrinya. Oh my darling, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Perasaan sejak kita nikah sampai sekarang Yasin terus.
Kok nggak ganti-ganti? Persiapan untuk kamu, Bang. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya sulit baca Yasin jadi mudah. Yang sehatnya sulit baca Yasin jadi mudah. Orang yang sakit-sakit dibacakan Yasin dua kemungkinan. Kalau nggak sehat mati. Yassarahullah, dimudahkan Allah. Yang jodoh-jodohnya sulit dimudahkan Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mendengar, yang kedua membaca, yang ketiga memahami maknanya, yang keempat mengamalkan dalam kehidupan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia ngomong dengan orang jahil, ngejek, maka dia tetap mengatakan salama. Salam, bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya salam, damai. Salam, peace. Kalau pipis, kencing. Orang dungu, orang jahat, orang jahil, ngajak kelahi, salam. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak jamaah ini yang marah, kenapa Ustaz Somad nggak balas? Ustaz dicaci maki, disumpah serapah. Kami baca komennya di YouTube, kenapa Ustaz nggak balas? Aku nggak tahu passwordnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kau mengeluarkan kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah, lantas apa bedamu dengan orang jahil dan dungu? Maka ketika Nabi ditanya, Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasulullah itu wahai Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan saya melihat akhlak itu pada anak-anak santri-santri di Al-Quraniyah. Ini bukan basa-basi. Saat lewat tadi mereka, Masya Allah, Tabarakallah, mereka bersalaman. Semuanya mau salaman. Kalau semua mau salaman, tangan saya bisa copot. Akhirnya saya pegang tangan Kiai Haji Dr. Muhammad Sobran Sayang. Aman. Peganglah tangan Kiai loh. Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak yang berbakti ini dengan gurunya, berbakti juga dengan orang tuanya, insya Allah. Inilah buah dari doa ibu ketika sedang hamil dulu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tapi ada juga yang hamil, mudah-mudahan jadi artis ya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa Nabi Zakaria sehingga lahirlah Yahya. Nadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mi'rab. Belum selesai dia sholat, belum selesai berdoa, masih di mihrab berdoa, sudah dikabulkan Allah doanya. Diberikan kabar gembira akan lahir seorang anak, ismuhu Yahya. Begitulah doa orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari mendengar, membaca, memahami maknanya, mengamalkan isinya. Kabura maqtan indallah. Paling besar murka Allah. Siapa dia? Orang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena Quran hanya sekedar tulisan, Quran hanya sekedar bacaan. Quran diturunkan untuk diamalkan. Tapi nggak benar juga kalau ada orang baca Quran lalu diejek. Quran diturunkan bukan untuk dimusabakohkan, Quran diturunkan bukan untuk dinyanyikan. Pas ditelusuri rupanya kalah MTQ. Jadi kalau ada anak-anak baca Quran suaranya bagus, ya nggak apa-apa. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak membaca Quran dengan lantunan suara yang merdu, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam Masjidil Haram pun baca Fatihah pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Ada iramanya, dan iramanya itu para ulama sudah menyusunnya. Ada bayati, ada soba,
ada sika, ada jiharka, ada ras, itu semua sudah disusun. Tulisannya cantik indah. Ada khat thuluth, ada rit'i, ada diwani, ada kufi, ada diwani jali, ada nasakh. Begitu indahnya Al-Quran. Ketika ditulis, ketika mata melihat tulisan di dinding Masjidil Haram, di dinding Masjid Nabawi, Masya Allah, tangannya sama. Kok bisa tulisannya beda? Tangannya sama, jempolnya sama, jumlahnya 5. Yang ini tulisannya indah, mengingatkan pada Allah. Yang ini tulisannya mengingatkan pada ayam. Namanya tulisan cakar. Suara juga begitu. Mulutnya sama, gusinya sama, lidahnya sama, lehernya sama. Tapi ini ketika melantunkan suara, Allah, baik, Masya Allah. Yang ini ketika nyanyi, mengingatkan kita pada kambing. Yang suaranya seperti kambing disembelih. Itu kelebihan yang diberikan Allah. Anak saya ini suaranya nggak bagus Pak Ustadz, mungkin tulisannya bagus. Tulisannya nggak bagus juga Pak Ustadz, mungkin ceramahnya bagus. Ceramahnya nggak bagus juga Pak Ustadz. Nggak tahu, nanti kita cari kemungkinannya. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang belum memperlihatkan kemampuannya. Maka kita gali potensinya, bekali dia dengan baca Quran, dengan hafalan Quran. Apakah anak penghafal Quran bisa jadi polisi? Bisa. Sekarang ada penerimaan santri polisi. Apakah anak Quran bisa jadi panglima TNI? Bisa. Sekarang ada penerimaan tentara. Kawan saya minta tolong share di Instagram penerimaan tentara khusus penghafal Quran. Apakah anak penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis? Bisa. Saya ketemu dengan Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Ustadz Somad, paling banyak penghafal Quran di Fakultas Kedokteran karena mereka dapat beasiswa full penuh. Bayangkan adik-adik ini nanti ada yang jadi tentara insya Allah, amin. Ada yang jadi polisi insya Allah, amin. Bayangkan mereka jadi dokter spesialis insya Allah, amin. Panglimanya penghafal Quran, Kapolrinya hafal Quran, menterinya hafal Quran, presidennya hafal Quran. Ketika mereka bangkit di atas muka bumi Allah, mengalirlah pahalanya untuk kita semua insya Allah. Inilah yang kita inginkan. Dunia ini aman, tentram. Indonesia akan tetap jadi Indonesia Raya. Kenapa? Karena keutamaan penghafal Quran. Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Takbir! Masukkan anak penghafal Quran. Gimana Indonesia mau jaya? Anak SMP ngelem, anak SMA ganja, anak kuliah sabu-sabu, S2 LGBT. Hancur Indonesia ini, betul? Kalau mau menyelamatkan Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali pondok pesantren. Benteng terakhir pertahanan bangsa Indonesia, pondok pesantren. Kalau sampai benteng tembok tumbang, maka hancurlah kita. Tanamlah pohon kayu yang buahnya bisa dimakan oleh cucu-cucu. Pohon kayu apa yang buahnya bisa dimakan cucu kita? Bunga mawar ini bisa dimakan? Nggak bisa. Lalu pohon apa yang ditanam cucu kita bisa makan? Pohon korma. Ini pohon korma apa sawit? Pohon korma umurnya 100 tahun. Kalau ditanam 2022, 2122 baru dia mati. Satu pohon ditanam akan lahir 17 anaknya di celah-celah, akan tumbuh terus. Begitulah filosofi kurma. Tapi kenapa kurma ini nggak berbuah? Saya nggak tahu. Dulu di Pekanbaru, di Masjid An-Nur, banyak sekali pohon kurma, tapi nggak buah. Didatangkan profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kolak. Kolak bukan yang manis dari pisang itu, bukan. Akhirnya Profesor Kolak dari Thailand meneliti, setelah diteliti dia tersenyum. Pas ditanya, Profesor, kenapa kurma ini nggak berbuah? Mohon maaf, ini kurma jantan semua. Inilah bukti bahwa LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya yang jantan-jantan dipotong, tinggalkan hanya satu jantan, lebih banyak betina, kurma betina. Barulah subur. Setelah ditanam, kurma baru. Pemotongan panen pertama oleh Abdul Somad. Slow motion. Kurma kita tanam hanya 100 tahun, tapi kalau anak penghafal Quran bukan 100 tahun, sampai ke pintu surga Jannatul Firdaus.
Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Quran, yang menghafal Quran, yang paham Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, nanti bangkitnya di akhirat bersama para malaikat. Lihat kanan malaikat, lihat kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat. Aku bukan malaikat. Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau alumni Al-Qur'aniyah. Penghafal Quran diberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Anak-anak penghafal Quran ini nanti akan memberikan syafaat. Yang pertama ibunya, amin. Yang kedua bapaknya, amin. Yang ketiga gurunya, amin. Ditanya malaikat, ada lagi yang mau ditambah? Bingung dia, siapa lagi ya? Dia lupa ada satu yang belum, Ustadz Somad. Maukah anak-anak Al-Qur'aniyah memberikan syafaat untuk Abdul Somad? Nampaknya nggak mau mereka. Maukah anak-anak Al-Quran memberikan syafaat nanti untuk Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah, selesai. Mendengar, habis dengar, membaca, habis baca, memahami, habis paham, mengamalkan, habis mengamalkan, puncak lantai yang kelima, berbunga dia. Setelah itu barulah yang kelima, mengajarkan Al-Quran seperti Kiai Haji Dr. Muhammad Sobron Zayan. Murid beliau selama 22 tahun, milad yang ke-22, tersebar ke seluruh negeri, maka pahala beliau berlimpah-limpah. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Bukan pejabat. Pejabat hanya masanya 5 tahun, 10 tahun. Itu pun kalau tidak datang KPK. Yang paling mulia bukan orang kaya. Orang kaya selama hartanya masih ada. Hartanya nggak ada, kehormatannya hilang. Bukan orang ganteng. Orang ganteng selagi masih muda, gantengnya hilang, orang lupa. Yang kekal abadi adalah para penghafal Quran, pengajar Quran. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Khairukum, yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Inilah 5 anak tangga yang diamalkan oleh anak-anak kita. Hafal yang 5 ini, karena insya Allah akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siap? Siap. Masya Allah.